Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab trigonometri yang kemarin. Sekarang kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri. Nah, di sini ada 3 macam identitas. Yang pertama berkebalikan. Jadi kebalikan seperti yang kemarin sudah Ibu berikan, sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa. Cos alfa 1 per sekan alfa, dan tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa. Begitu pula kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa 1 per cos alfa, dan kotan adalah 1 per tan. Lalu di sini adalah perbandingan. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ini yang paling sering dipakai. Tan sama dengan sin per cos. Lalu kotan, karena kotan adalah kebalikan dari tan, maka kebalikannya itu cos per sin. Lalu identitas dalam operasi jumlah. Nah, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini paling sering dipakai. Dari sini kalian juga bisa mendapatkan sin kuadrat sama dengan cosnya kita pindah ke ruas kanan, 1 min cos kuadrat alfa. Begitu juga cos kuadrat alfa sama dengan sinnya kita pindah ke ruas kanan, jadi 1 min sin kuadrat alfa. Jadi dari satu rumus ini kita bisa mendapatkan berbagai rumus. Begitu juga ini kotan kuadrat alfa sama dengan plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa, tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, rumus-rumus ini digunakan nanti untuk membuktikan suatu pernyataan matematika atau identitas trigonometri yang diberikan. Jadi soalnya bunyinya nanti adalah buktikan identitas trigonometri berikut. Kapan itu terbukti? Dikatakan terbukti jika ruas kiri sama dengan ruas kanan. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya Ibu ambil dari LKS kalian halaman 57 UK 6. Buktikan identitas trigonometri berikut. Nah, di sini kita punya soal sin kuadrat X per 1 min cos X sama dengan 1 plus cos X. Nah, ini kalian harus membuktikan apakah ini benar. Ya, seperti itu. Nah, kapan dia benar? Jadi kalian harus menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalian boleh mengubah yang ruas kiri, boleh juga mengubah yang ruas kanan. Di sini Ibu memberikan contoh, Ibu akan merubah yang ruas kiri. Yang ruas kiri kita jadikan sama dengan ruas kanan. Maka yang ruas kanan tidak usah kita ubah, tetap sampai selesai. Kita ubah yang ruas kiri. Nah, kita kerjakan. Pertama kita punya ini dari soal sin kuadrat X per 1 min cos X sama dengan 1 plus cos X. Nah, di sini kita punya sin kuadrat. Seperti rumus yang sebelumnya, kita gunakan ini. Sin kuadrat. Karena di sini ada sin kuadrat, berarti cosnya kita pindah. Sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat, seperti itu. Kita terapkan di sini. Perhatikan sin kuadratnya berubah jadi 1 min cos kuadrat. Ini tetap yang bawah 1 min cos X. Nah, yang kanan jangan diubah. Tetap 1 plus cos X terus. Nah, lalu perhatikan ini 1 min cos kuadrat merupakan persamaan kuadrat. Bisa kita faktorkan. 1 min cos kuadrat bisa kita faktorkan menjadi 1 min cos X kali 1 plus cos X per 1 min cos X. Nah, perhatikan 1 min cos X-nya sama, bisa kita coret. Jadi kita tinggal punya 1 plus cos X. Maka terbukti 1 plus cos X sama dengan 1 plus cos X. Nah, saat ruas kiri dan ruas kanan sudah sama seperti ini, itulah yang namakan dengan terbukti. Ibu kasih contoh lagi. Ini sekarang contohnya nomor 10. Kalian bisa sambil membuka LKS kalian. Di sini yang akan kita buktikan adalah sin X per cos X plus cos X per sin X sama dengan sekan X dikali kosekan X. Jadi kita harus menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalian boleh mengganti yang ruas kiri, boleh mengganti yang ruas kanan. Ini Ibu ganti yang ruas kiri. Perhatikan, karena dia merupakan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya cos dan sin, ya berarti penyebutnya kalau disamakan adalah cos dikali sin.
di sini cos kali sin, di sini sudah ada cos, berarti belum ada sinnya, dikali lagi dengan sin. Jadi sin kali sin. Lalu sini cos dan sin, di sini sudah punya sin, berarti dia belum punya cos. Yang atas dikali lagi dengan cos, jadi cos dikali cos. Yang ruas kanan tidak berubah. Sin kali sin berarti sin kuadrat, cos kali cos berarti cos kuadrat. Yang bawah masih tetap. Nah, perhatikan ini tadi ada rumusnya. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat adalah 1. Jadi di sini kita punya 1 per cos X kali sin X. Nah, karena perkalian bisa kita pisah. Jadi kita pisah 1 per cos X kali 1 per sin X. Jadi kalau perkalian bisa langsung dipisah seperti ini. Tapi hati-hati, jika yang bawah adalah merupakan penjumlahan, itu tidak boleh dipisah seperti ini. Karena ini perkalian jadi boleh dipisah. Nah, perhatikan 1 per cos adalah sekan dan 1 per sin adalah kosekan. Jadi sekan X kali kosekan X sama dengan sekan X kali kosekan X. Ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti dia terbukti. Seperti itu. Lalu yang berikutnya kita akan belajar aturan sinus. Rumus aturan sinus ini digunakan untuk mencari panjang sisi segitiga jika diketahui sudut di hadapannya. Jadi kalau kalian mau cari A, panjang sisi A ini, itu ya harus tahu besar sudut A-nya di sini. Jadi ciri-cirinya adalah sudah diketahui sudut yang di hadapannya. Jadi saling berhadapan. Seperti itu. Juga bisa untuk mencari besar sudut. Jadi yang ditanya misalnya yang sudut A di sini, ya sudah harus tahu panjang sisi A-nya, seperti itu. Jadi kalau aturan sinus pokoknya yang ada di hadapannya. Lalu di sini lihat ada segitiga A, B, C. Sisi A adalah yang ada di hadapannya A. Di hadapan sudut A itu adalah sisi A kecil. Lalu sisi B yang ada di hadapan sudut B. Sisi C yang ada di hadapannya C. Jadi di sini kita akan menggunakan sisinya adalah seperti ini. Jadi A itu ya yang di hadapannya A, B itu sisi yang di hadapannya B, C sisi yang di hadapan C, seperti itu. Nah, ini tidak selalu ABC, bisa KLM, OPQ, PQR seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Nah, rumusnya apa? A per sin sudut A sama dengan B per sinus sudut B sama dengan C per sinus sudut C. Jadi biasanya kita hanya mengambil 2. Misalnya A sama dengan B, atau A sama dengan C, atau B sama dengan C, seperti itu. Nah, ini jika di dalam soal tidak ada keterangan segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiganya siku-siku, kalian bisa menggunakan perbandingan yang kita pelajari kemarin. Sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, seperti itu. Tan sama dengan depan per samping, seperti itu. Itu kalau segitiga siku-siku. Tapi kalau segitiganya sembarang, kita tidak bisa, harus menggunakan aturan sinus. Ini contohnya berikutnya. Ini Bu ambil dari LKS kalian halaman 63. Nomor 1 di sini. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 18 cm, sisi BC 18 akar 2 dan besar sudut C adalah 30 derajat. Hitunglah besar sudut A. Nah, langkah pertama, jika ada soal seperti ini, kalian gambar segitiga. Segitiganya jangan siku-siku, kalian gambar segitiganya sembarang. Terserah. Lalu kita tentukan ABC-nya. Ini juga terserah kalian. A, B, C. Nah, baru kita perhatikan. AB-nya sama dengan 18 cm. Sini 18. BC-nya 18 akar 2. Di sini 18 akar 2. Di sini, dan sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, perhatikan yang ditanya adalah sudut A di sini. Nah, jika yang ditanya di sini
yang ditanya adalah di sini kita punya sisi yang di hadapannya, dan di sini juga ada sudut dan sisi di hadapannya. Karena sama-sama di hadapannya, berarti kita menggunakan aturan sinus seperti itu. Jadi kalau ada yang ditanyakan diketahui di hadapannya, saling berhadapan antara sisi dan sudut, itu menggunakan aturan sinus. Nah, di sini karena kita akan mencari, nah di sini sisi yang di hadapannya A, ini berarti A. Sisi yang di hadapannya B berarti B. Sisi yang di hadapannya C berarti C. Karena kita akan mencari A yang diketahui A dan C, kita gunakan rumus A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Nah, kita masukkan A-nya adalah 18/2. Sin sudut A yang akan kita cari, C-nya adalah 18. Sin sudut C tadi 30 derajat, berarti kita cari sin 30. 18/2 per sin sudut A sama dengan 18 sin 30. Kalian hafalkan dari tabel sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut istimewa, itu kalian harus hafal. Sin 30 adalah nilainya adalah setengah. Lalu ini kita kali silang. 18/2 dikali setengah sama dengan 18 dikali sin sudut A. 8, perhatikan karena ini ada akar dan ini angka biasa, maka akarnya kita biarkan. Tinggal 18-nya dibagi 2 adalah 9. Jadi kita punya 9 akar 2 sama dengan 18 kali sin sudut A. Ini supaya tidak bingung, ini ibu pindah ke depan. Jadi 18 sin sudut A sama dengan 9 akar 2. Sin sudut A sama dengan 18-nya kita pindah ruas, jadi bagi 9 akar 2 bagi 18. 9 bagi 18 adalah setengah. Akarnya biarkan. Nah, sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Ini kalian juga bisa lihat dari tabel sudut istimewa, yaitu 45 derajat. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah aturan kosinus. Jadi kalau tadi aturan sinus, ini adalah aturan kosinus. Rumusnya seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos sudut A. Begitu juga yang B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos sudut B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Perhatikan, jadi kalau yang ditanya adalah sisi yang A, maka cosnya adalah sudut A. Yang ditanya sisi B, maka yang cosnya adalah sudut B. Seperti itu. Yang ditanya sisi C, berarti cosnya adalah sudut C. Nah, dari rumus ini kalian juga bisa mendapatkan kalau yang ditanya adalah sudutnya. Jadi cos sudut A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Dan yang lain juga seperti itu. Didapatkan dari rumus yang ini. Nah, ini ciri-cirinya apa? Perhatikan, ini rumus ini digunakan untuk mencari panjang sisi segitiga jika diketahui panjang dua sisi lainnya dan besar sudut yang mengapitnya. Jadi biasanya kalau menggunakan aturan kosinus, ciri-cirinya adalah jika diketahui misal sudut C, panjang sisi C dan panjang sisi B, lalu yang diketahui adalah sudut A. Perhatikan, jadi sudutnya ini mengapit sisi yang diketahui. Seperti itu. Jadi kalau tadi aturan sinus yang berada di hadapannya, kalau aturan kosinus sudutnya mengapit sisi yang diketahui. Jadi kalau yang diketahui C sama B, yang diketahui sudutnya adalah yang A, atau yang diketahui A dan B, sudutnya yang diketahui adalah yang C. Seperti itu. Atau mencari besar sudut atau perbandingan trigonometri jika diketahui panjang semua sisi segitiga. Jadi A, B, C-nya tahu, kita disuruh bisa mencari sinnya atau cosnya sudut A atau besarnya sudut B atau besarnya, seperti itu. Ini Bu ambil contoh dari LKS kalian halaman 64 nomor 3. Hitunglah nilai cos sudut L pada segitiga KLM jika diketahui KL 10, KM 18 dan LM 16. Di sini kita pertama kita gambar dulu segitiganya.
Kita gambar segitiganya, lalu kita taruh KL sama dengan 10. KL di sini sama dengan 10. Lalu KM sama dengan 18. Dan LM adalah 16, seperti ini. Kita gunakan rumus yang tadi. Kita akan mencari cos L. Cos L, perhatikan karena yang dicari adalah yang sini. Perhatikan, kita gunakan yang mengapitnya. Yang mengapitnya adalah K dan M. Nah, K dan M-nya ini kita jumlah. Jadi K kuadrat plus M kuadrat. Nah, dikurangi dengan sisi yang di hadapannya. Min L kuadrat per 2 sisi yang dikali sisi yang mengapitnya tadi. Jadi 2 km. Kita masukkan angkanya, kita hitung, akan ketemu cos sudut L-nya sama dengan 1/10. Seperti itu. Karena ini bukan nilai istimewa, ya berhenti. Lagi pula yang ditanya juga cosnya. Jadi benar-benar harus perhatikan soalnya. Yang ditanya besar sudutnya, atau cosnya, atau sinnya, atau seperti apa. Seperti itu. Lalu kita akan belajar luas segitiga. Yang berikutnya adalah luas segitiga. Kalian selama ini tahu luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu berlaku hanya jika segitiga siku-siku atau segitiga ada tingginya, jika sembarang diketahui tingginya. Nah, di sini kalian tidak akan ada tinggi segitiga pada segitiga sembarang. Tapi diketahui sudutnya. Kalian bisa menggunakan rumus ini. Yaitu setengah AB kali sin C atau setengah BC kali sin A atau setengah AC sin B. Ini saling mengapit seperti aturan kosinus tadi. Ini ambil contoh. Hitunglah luas segitiga bagi R jika diketahui PQ-nya 16, PR-nya 2 akar 10, dan sudut P-nya adalah 30 derajat. Di sini. Nah, perhatikan. Ini saling mengapit. Jadi, luas segitiga itu kita bisa cari dengan sisinya. Sudutnya ini mengapit sisi yang diketahui. Jadi kalian bisa, jadi antara sudutnya itu yang mengapit sisinya ini, itu kita cari luas segitiganya. Di sini kita bisa pakai rumus tadi, jadi setengah kali PQ kali PR kali sin sudut P-nya. Karena saling mengapit. Jadi setengah kali 16 kali 2 akar 10 kali sin 30. Kalian bisa lihat di tabel, hafalkan ya. Setengah kali 16 kali 2 akar 10 kali sin 30 setengah. Nah, kita hitung setengah kali 16, 16 dibagi 2, 8. 2-nya bisa kita coret juga. Jadi tinggal akar 10, maka 8 akar 10. Perhatikan ya, akar ya akar. Nanti kalau ada perkalian akar dengan akar. Angka biasa dengan angka biasa. Jadi jangan angka dengan akar ikut dikali. Jangan 16 kali 10. Jadi nanti 106, akar 160. Itu tidak boleh. Akar dengan akar, angka juga dengan angka. Karena ini akarnya sendirian ya biarkan sendirian. Seperti itu. Sampai sini dulu. Terima kasih. Catat di buku kalian masing-masing sambil belajar dengan tulisan tangan kalian di buku. Karena sambil menulis kalian juga sambil belajar. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.